만약에 한 번만 더 이런 시 내 손을 주고. Di episode 8, karena perasaan Ji-hyuk yang semakin tak terkendali terhadap Darim, ia mengambil keputusan berat. Di tengah pertemuan keluarga, Ji-hyuk tiba-tiba membuat pengumuman mengejutkan bahwa ia ingin segera menikahi Ha-young. Ini adalah upayanya untuk menjauhkan diri dari perasaan yang tidak dapat ia kendalikan terhadap Darim. Ha-young yang tidak pernah menduga pilihan mendadak seperti itu sangat terkejut dan bingung. Dalam kepanikannya, ia meraih tangan Ji-hyuk dan menuntut penjelasan atas keputusannya. Ia bahkan mempertanyakan kewarasan Ji-hyuk, dan ia juga curiga bahwa keputusan tiba-tiba ini mungkin ada hubungannya dengan Darim. Keesokan paginya, berita tentang rencana pernikahan Ji-hyuk dan Ha-young menyebar ke seluruh kantor. Darim, yang sudah berjuang keras melawan perasaannya sendiri, hanya bisa menatap layar yang menampilkan berita itu dengan pandangan kosong dan terkejut. Sementara Ji-hyuk mempertahankan topeng profesionalitasnya, berjalan di antara tim kerjanya seolah pengumuman itu bukanlah apa-apa. Darim mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa memang tidak ada apa-apa di antara mereka selain hubungan kerja. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia hanya seorang anggota tim yang profesional dan Ji-hyuk hanyalah pemimpin timnya. Di depan Ji-hyuk, Darim memaksakan diri untuk tampil kuat, tenang, dan seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali oleh kabar pernikahan tersebut. Namun, kepura-puraannya buyar dalam sebuah momen. Ketika Darim terluka akibat pecahan kaca, Ji-hyuk dengan cepat melindungi tangannya. Ia melihat tangan Darim dengan ekspresi frustrasi dan khawatir. Ia bertanya, mengapa Darim selalu membuatnya khawatir, sambil memarahinya yang tidak bisa menjaga diri karena selalu saja mendapat masalah, terluka, dan jatuh sakit. Perhatiannya ini justru membuat hati Darim semakin sakit. Ia semakin menyadari perasaannya terhadap Ji-hyuk dan juga menyadari betapa pedulinya Ji-hyuk padanya meskipun ia akan segera menikah dengan orang lain. Ketegangan di antara Darim dan Ji-hyuk terus berlanjut. Keduanya saling menyiksa dalam kebisuan, membangun tembok untuk menekan perasaan mereka masing-masing. Darim menolak tawaran Ji-hyuk untuk membantunya membawa barang, bersikeras bahwa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Penolakan ini adalah upayanya untuk menjaga jarak dan menahan diri agar tidak menyerah pada perhatian Ji-hyuk. Ji-hyuk yang ditolak akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan Darim. Namun suatu malam, di jalanan yang sepi dalam perjalanan pulang, pertahanan Darim runtuh. Darim ambruk ke trotoar dan menangis sejadi-jadinya, membiarkan kesedihan dan patah hati membanjiri dirinya. Di akhir, semua pengendalian diri Ji-hyuk hancur ketika larut malam. Ia memergoki Ha-young sedang bersama Son-woo. Kecurigaan yang telah lama ia pendam kini meledak, karena ia berasumsi Son-woo berselingkuh dengan Ha-young di belakang Darim. Ia langsung menyerbu dan memukul wajah Son-woo. Ia memperingatkan dengan nada mengancam bahwa jika ia melihat ini sekali lagi, ia akan membunuh Son-woo dengan tangannya sendiri. Ha-young yang menyaksikan adegan tersebut berusaha melindungi Son-woo dan menjelaskan bahwa Ji-hyuk tidak tahu apa-apa karena semuanya hanyalah kesalahpahaman. Pernyataan Ha-young justru memperdalam rasa ingin tahu Ji-hyuk. Ia menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya mereka sembunyikan darinya. Kira-kira apakah kebenaran tentang pernikahan palsu Darim dan Son-woo akhirnya akan terungkap? Dan bagaimana reaksi Ji-hyuk setelah mengetahui kebenaran itu?